Saya perkenalkan, ini CEO Puja TV yang tadi terkendala masuknya. Yang baru masuk langsung di unmute. Jangan kedengaran suara lagi apa itu. Cut Dinda. Halo. Nah, Bung Jamal. Ya. Ini mahasiswanya ini. Mana ini Dinda? Kita unmute sendiri kalau dia nggak mau. Oke, Pak Jamal. Tadi saya udah kasih pengantar bahwa Pak Jamal ini pernah bekerja sebagai sales motor ya. Wow. Iya. Terus pendidikannya itu sarjana pendidikan, betul? Sarjana pendidikan Islam. IAIN ya? Enggak, kita di Stai Hubul Watan dulu. Oh, Stai. Stai Hubul Watan di Riau. Oh, Riau ya, di Riau. Ya, betul. Terus ceritanya itu, Bro Jamal, ide awalnya itu kok bisa dirikan TV itu kayak mana ceritanya? Bisa di-share nggak nih ke teman-teman ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf sebelumnya nih. Dari tadi kita terus berjibaku mencoba untuk login, join meeting, nggak dapat ya. Mungkin karena Jaringan kali ya? Jaringan memang terganggu terus. Beberapa kali kita restart ya. Jadi selamat sore buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi dan Bung Dimas. Siap. Yang Mas Reddy Sambo. Ya, oke. Mungkin saya juga bingung nih awal dari mana, tapi tadi katanya kenapa bisa, atau dari mana idenya bisa membangun televisi TV. ya. Iya. TV, ya betul, TV. Awalnya sih saya mungkin memang hobi di bidang dunia entertain, dunia penyiaran khususnya. Dulu tahun 2001 saat Aceh masih bergejolak, itu saya sempat mencoba untuk berencana melamar jadi penyiar di Flamboyan. Radio Flamboyan Banda Aceh. Di Banda Aceh itu saya masih belum berani. Terus setelah saya mulai hijrah atau Flamboyan Banda Aceh. Setelah itu nggak jadi, itu saya pindah ke Riau karena waktu itu memang mungkin masih untuk mencari kerja waktu itu di Aceh sangat susah tahun 2001 ya, kita masih konflik. Saya pindah ke Riau. Nah di sana saya langsung memberanikan diri untuk mencoba melamar ke sebuah stasiun radio. Itu namanya Radio Mendoza FM. Nah disitulah saya mulai ngasah bakat saya di bidang entertain, di bidang penyiaran sebagai penyiar radio. Kemudian juga beberapa kali tampil menjadi MC di event-event yang ada di sana. Dan setelah itu saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, di radio dan di perusahaan swasta. Nah, nextnya setelah saya di Aceh, duduk semuanya tepatnya, karena mungkin karena momentumnya juga terkendala sama faktor ekonomi dan kita harus berusaha terus, akhirnya kita mendirikan sebuah stasiun televisi. Tahun berapa itu ya? Puja TV. Ya, tahun berapa itu Pak Jamal? Puja TV, ya Puja TV kita dirikan tahun 2000 di Loksmawe. 2000 ya? Pengalaman sebelumnya, sebelum tahun 2008, saya juga 2012. 2012 ya? Halo? Iya, halo? Halo? Ya, 2012. Kita di mana
pengalaman juga yang sudah pernah saya geluti bekerja di perusahaan lain di Duri juga, itu tahun 2008. Jadi 2012 kita bangun stasiun televisi sendiri, namanya Puja TV. Oh, Ya, itu terganggu suaranya ya? enggak. Atau delay mungkin ya. 2012 Puja TV di Duri. Setelah itu Di Loksmawe. di Losmai. Nama Puja itu diambil dari nama mana tuh? Ya, nama Puja itu sebenarnya Nama anak bukan? adalah singkatan dari Putra Jamal. Iya, betul. Oh, Putra iya. Jamal itu nama belakang anak-anak saya. Oke. Anak pertama ya? Ya, jadi yang Muhammad Zahwan Putra Jamal. Anak kedua. Anak kedua. Oh. Anak pertama dan anak kedua. Dua-duanya pakai ujungnya Puja. Oh gitu. Iya. Seterus Kantor nih kayaknya. seterusnya itu Pak Jamal, itu waktu itu pertama berapa karyawan? Itu kan TV kabel kan ya? TV kabel, ya betul. Awalnya kita bergerak di TV berbayar, pay TV, TV kabel. Karyawan waktu itu ya masih teknisi 2 orang, admin 1 orang, saya sendiri. Jadi 4 orang kita bekerja, membangun jaringan di Loksmawe. 4 orang ya. Sekarang berapa? Iya. Kalau sekarang berapa? Sekarang alhamdulillah yang ngantor sekitar 31. Berarti dalam berapa tahun tuh? 10 ya? Berapa? Ya 2012 9 tahun, insyaallah. 9 tahun ya, 9 tahun. Dari 4 orang menjadi 30 orang yang berkantor. Belum yang di lapangan ya. Belum di luar kantor. Itu kawan-kawannya Mas Dimas itu. Oke. Seterusnya itu Pak Jamal, Ya. itu kan ide awalnya. Terus pendidikan Pak Jamal ini kan pendidikan Islam. Ya. Nah, gitu kan, itu gimana ceritanya tuh? Ini kan kalau cerita Indonesia nggak linear tuh udah biasa kan? Iya benar. Awalnya tuh nggak minder tuh, ini pendidikan Islam nih, sarjana pendidikan Islam, tiba-tiba bikin TV kan? Nggak minder tuh, atau gimana awalnya mikirnya? Begini, ini kebetulan juga karena di sini ada banyak mahasiswa dan mahasiswi ya. Jadi iya. pada prinsipnya ilmu yang kita ikuti ini, yang kita pelajari ini, atau jurusan yang kita jalani, yang kita lakukan ini, itu belum menjamin next-nya kita akan berada di jalur yang sama. Bisa saja jalur itu akan berpindah. Nah, mungkin titel SPDI atau mungkin ST dan yang lain sebagainya, itu hanyalah sebuah proses untuk mungkin mengasah atau mendewasakan otak kita dan pola pikir kita. Jadi akhirnya ya SPDI, memang sih saya memang senang jadi guru, karena saya juga pernah dulu jadi instruktur privat komputer di Z Komputer Darussalam itu tahun 2000-2001. Terus di Lamprit saya lupa waktu itu ada lembaga juga, saya pernah ngajar juga di situ. Terus setelah saya pindah ke Riau, ke Duri, saya juga ngajar di Lembaga Pendidikan Citra Mandiri Komputer. Jadi ngajar juga. Mungkin karena memang hobinya memang ngajar, Bang Dimas. Tapi ya setelah kesininya mungkin dari ilmu yang kita miliki, karena ada kesempatan mungkin ya, momentumnya tepat, pas, kita mencoba buka perusahaan, menjadi entrepreneur, ya akhirnya mungkin ilmu tadi, SPDI tadi itu menjadi langkah atau ukuran dari pola pikir kita dalam membangun manajemen. Apapun itu, saya rasa. Boleh tahu nggak, dulu itu awalnya modalnya berapaan? Untuk membuka TV kabel, nggak mahal sih, cuman sekitar 200-an juta. 200-an juta ya teman-teman, ingat tuh, 200-an juta. Ingat tuh, ya. Yang mau jadi entrepreneur. Tapi 200-an juta itu dikelola
masih secara apa ya, mungkin belum terlalu profesional sih. Artinya saya dulu juga masih manjat tiang. Berarti Dulu masih manjat tiang, masih ngurusin sendiri secara teknis di lapangan. bos dengan anak buah tuh masih sama gitulah waktu itu ya. Masih sama gitu. Jadi kalau berharap usaha itu dari modal kecil tapi udah diurusin sama orang, ya itu mungkin agak ribet. Tapi kalau modal kecil, kita jalani sendiri pelan-pelan, insya Allah dengan manajemen yang bagus, insya Allah akan menjadi baik tentunya. Oke. Gitu. Terus tahun pertama bangkrut nggak? Tahun pertama, Ah, dibilang bangkrut mungkin bukan bangkrut ya, tapi ada kondisi di mana lagi berada di bawah ya. Mungkin udah mendekati nadir karena mungkin efek dari apa namanya ya, proses awal ya. Jadi beban awal itu mungkin akan lebih berat ya pas dia bergerak. Tapi setelah dia berjalan, beban itu akan terasa menjadi ringan. Jadi tahun kedua, alhamdulillah masih berat. Tahun ketiga udah normal. udah normal ya. Tahun kedua udah normal dalam arti udah cukup untuk dirinya sendiri gitu ya. Sudah break even point Break untuk even point. operasional sudah lumayan. Jadi teman-teman ini harus tahu TV kabel itu TV yang mendistribusikan jaringan TV lainnya. Ya kan? Kira-kira itu kan Pak Jamal sederhananya ya. Ya, TV berlangganan ya betul. Kita TV memiliki 40 channel secara analog ya. TV berlangganan 40 channel secara analog yang dijual ke penonton, ke pelanggan. Betul, ke pelanggan kita. Ya. Tapi kan sesuai undang-undang juga dan juga sesuai dengan teknologi, next-nya kita sudah akan mulai distribusikan dengan sistem digital. Yalah kan harus 2022 kan harus digital penuh. Kalau enggak TV lu kita tutup. Ya. Ya kan? Iya, nah iya. Oke. Ya, begitu kira-kira awalnya. Awalnya ya. Terus itu Pak Jamal sekarang ini kan setelah Pak Jamal itu udah mulai ke udah. Ini suara siapa lagi? Nggak bisa Cici nggak ingat waktu kita lagi Ngerumpi. Ini siapa yang ngerumpi ini? Kalau ngerumpi di unmute dulu ya. Oke. Lanjut Bro Jamal. Ini kendala teknologi yang begini-begini ini nih. Kalau ada yang nggak disiplin ya susah kita. Sekarang Bro Jamal kan udah mulai ke online juga. Itu kan bagian dari strategi. Biar multi platform itu kan, multimedia. Nah, gimana ceritanya itu? Itu yang online tahun berapa? Yang online baru kemarin, mungkin itu ide kreatifnya muncul pada saat pandemi kali ya. Pandemi, okay. Pada saat pandemi kita nggak bisa banyak bergerak di luar, ya akhirnya itu membuat kita memiliki banyak waktu untuk mengeset sebuah platform baru untuk media. Yang sebelumnya kita kan bersiaran melalui televisi, terus setelah itu kita mengikuti juga kita juga login ke channel YouTube ya sebagai sebagai media untuk menyimpan, sebagai library ya untuk kemudian bisa disaksikan lagi di waktu yang lain. Nah, sekarang juga sudah ada platform online-nya, media online-nya. Namanya apa? PujaTVAceh.com? Puja TV Aceh, betul. Kalau dari sisi kewajiban... Karena kita orang Aceh nih, ini kita pakai Aceh aja. Kalau dari sisi kewajiban, teman-teman wartawan di lapangan itu wajib membuat produk dalam bentuk TV dan online, atau bagaimana? Untuk saat ini kita masih bersifat menganjurkan, belum kewajiban sih, masih menganjurkan teman-teman untuk selain
membuat berita tentang televisi, televisi juga pelan-pelan memberikan juga atau membuat juga dalam bentuk online supaya mungkin informasi lebih bisa dijabarkan lagi, karena kalau televisi kan hanya bersifat durasi 3 sampai 4 menit layaknya sebuah berita. Kalau online kan bisa lebih dijabarkan lagi sebuah peristiwa atau sebuah kondisi. Tapi sifatnya saran ya, Pak Jamal ya? Belum wajib ya? Belum kita wajib, belum diwajibkan. Kalau mereka buat dalam bentuk dua, online dan televisi, itu honornya double enggak? Sudah pasti. Sudah pasti. Ya, jangan sampai kerjanya dua, honornya satu ini. Sengsara itu anak buahnya. Ini kayaknya ini titip nih kayaknya. Titipan. Pertanyaan titipan nih kayaknya. Titipan sponsor ya kan? Titipan sponsor ya. Jadi teman-teman mahasiswa harus tahu kalau di media itu biasanya kalau dua produk itu belum tentu dibayar honornya dua, bisa jadi honornya satu. Tapi ada juga media yang membayarnya honornya tetap dua gitu. Ada juga yang begitu gitu ya. Oke, Pak Jamal, yang konsep bisnis terakhir gimana ini? Konsep bisnis dengan konsep multi platform dan online ini sekarang ya kan? Sudah ada TV, sudah ada online. Konsep bisnisnya gimana? Cek sound. Mungkin karena jaringan ya, karena kita ketahui saat ini sering sekali ada gangguan jaringan. Pertama jaringan seluler ya, Bung Dimas ya. Iya. Agak masalah ini memang. Iya, benar. Memang secara global di daerah kita emang sering terganggu. Terutama beliau itulah yang sering pakai baju merah, tapi ya udahlah, nggak usah disebutin, nanti dikira promosi ya. Rugi kalau kita promosiin. Oke. Iya. Berarti konsep bisnisnya sekarang menggarap dua-duanya, TV dan online ya? Online. Oke. Ke depan apa yang mau dikembangkan lagi? Ini kan baru dua platform. Ada TV, ada online. Ke depan ada perencanaan apa kira-kira? Mungkin next ya, karena kita berada di era milenial, di era multimedia. Kita memang sedang menggerakkan sebuah jalur bisnis baru, itu internet. Internet Ini ya. namanya Puja Digi. Insya Allah nanti jika sudah berjalan itu namanya Puja Digi, artinya puja digital sebenarnya. Oke. Karena ini juga emang udah satu jalur sih. Mungkin nextnya orang sekarang aja sih orang udah mulai rame ya menggunakan HP untuk menonton televisi, bahkan menonton sinetron yang lain. Ya, yang mereka butuhkan adalah internetnya. Jadi harapannya kita menjadikan internet ke depan untuk memenuhi pasar tersebut. Oke. By the way, ya ini penting nih, pertanyaan penting ini. Sekarang untungnya berapa per bulan? Per bulan atau per tahun? Nah, tulis. Kalau untung per bulan lepas-lepas makan lah. Kalau gaji karyawan. Oke. Karyawan sekarang 32 ya? 31-an ya. 30-an lah ya. 30 orang. Oke. Kalau per tahun untungnya berapaan? Enggak, sekitar. Kalau jelasnya jangan disebut. Nanti Ibu Sri Mulyani nanti datangin rumah Bro Jamal. Iya. Nagih pajak maksudnya. Kalau bulan-bulannya lepas makan, berarti kalau tahun-tahunnya itu lepas jalan-jalan gitu. Lepas jalan-jalan. Iya. Jadi pertanyaannya memang berapa? Ratusan juta atau puluhan juta? Gitu deh.
dibilang ratusan, ya nggak mencapai ini sih. Nggak Mungkin mencapai ya ratus. antara itu deh, puluhan-puluhan udah agak-agak mendekat. Maklum, kita kan punya banyak karyawan. Tapi modal awal yang 200 itu udah balik kan ya? Kalau modal sih saat ini sudah berputar terus, karena kita kan membangun jaringan. Iya, Yang iya, paling betul. besar itu kan membangun jaringan. Jadi mungkin jika saya boleh share, artinya bukan ini, keuntungan yang ada itu adalah berpindah ke jaringan di bisnis. Kalau kita hitung sekarang medianya. aset Puja TV itu dalam bentuk jaringan, dalam bentuk macam-macam itu berapa miliar? Mungkin hampir 1. Hampir 1 miliar. Dari modal 200 awalnya. Iya. Jadi kira-kira. teman-teman kalian dengarlah baik-baik itu. Dari 200 sekarang asetnya sampai 1 M. Ya. Iya. Dalam kurun waktu 9 tahun. Jadi biar teman-teman ini semangat nanti dia menjadi entrepreneur media. Biar tahu dia bahwa bisnis media itu kira-kira menjanjikan juga. Cukup untuk 1 istri atau 2 istri? Alhamdulillah sudah. Sudah apa? 1, sudah 1. Oh, saya pikir sudah 2. Sudah Bahaya 1. juga itu. Ini karena nanti ini kita upload kan, jangan sampai itu ibu negara ngamuk-ngamuk sama saya pula. Iya, sudah tetap 1 istri, insya Allah. Baik. Nah, karena itu adalah partner yang kita apakah untuk menjalankan bisnis selama ini. Doa istri ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang lain juga jangan pernah mencoba-coba. Nah ya, doa istri itu penting. Itu pesan Bro Jamal ini. Iya, betul. Baik, tapi jangan diplesetin, Bung Dimas. Apa tuh? Nanti katanya doa istri itu bagus, penting, dan jadi kalau 1 istri, doanya udah bagus, tambah istri banyak biar semakin bagus gitu. Iya, itu jangan diplesetin. Bahaya kali. Baik, Bro Jamal nih. Pesan lainnya. Pesan terakhir ke mahasiswa ini, saya sengaja nggak buka daftar pertanyaan karena kita tadi mulainya udah telat. Pesan Bro Jamal ke teman-teman mahasiswa ini apa kira-kira? Ini dalam konteks bisnis media dan bisnis. Multimedia ini kan, konvergensi. Pesannya apa kira-kira? Bisnis, memang apapun itu sih, dan juga terutama media, ya, itu selain tadi kita bilang tadi butuh modal itu relatif, apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, zaman milenial, banyak sekali media-media bisa dilahirkan dengan modal yang sangat minim. Tapi yang kedua tadi adalah di-manage dengan baik. Apapun itu, sekecil apapun bisnisnya, sekecil apapun medianya, itu di-manage dulu dengan baik. Walaupun 1 atau 2 orang karyawan, atau mungkin malah sendiri yang mengerjakan, di-manage dengan baik. Terus ketiga, mungkin yang saya rasa saya tidak pernah pelajari sih di bangku sekolah dan juga bangku kuliah, itu kata-katanya istiqomah. Istiqomah. Kita orang Islam, kita gunakan istilahnya ada jadikan ini sebuah hal yang istiqomah, dilakukan secara istiqomah, secara terus-menerus, apalagi di media, karena tidak mungkin pada saat kita lahir kita bisa melahirkan media kita langsung bisa booming, tidak. Orang akan melihat sisi kontinuitas kita, ya, seberapa jauh, seberapa mantap dia, itu mungkin membutuhkan waktu, artinya umur ya, waktu ya. Jadi 3 hal ini bagi saya sebuah fondasi, sebuah hal yang fundamental yang harus saya lakukan selalu. Dan sering saya sarankan kepada yang lain juga sama, apapun usahanya, lakukan dengan istiqomah. Baik. Terima kasih ini Bro Jamal, CEO Puja TV dalam diskusi kita hari ini. Teman-teman yang berbahagia, pesan Bro Jamal tadi itu adalah mulai bisnis itu yang penting, apalagi bisnis televisi, yang penting punya pengetahuan dan kemampuan yang baik. Modal itu relatif, bisa di jaringan pertemanan juga itu
modal, jangan langsung jadi bos, jadi anak buah juga, bos sekaligus merangkap anak buah, itu poin pentingnya, ya kan? Sekarang Pujat TV terus berkembang, asetnya katanya tadi 1 miliar lebih sudah dari 200 juta. Ini menjadi semangat teman-teman yang ngambil konvergensi media ini. Ya, thank you Bro Jamal. Oke. Kita ketemu lain waktu. Teman-teman berbahagia, kita ketemu lain waktu lagi setiap Jumat sore. Karena mereka ini mahasiswa semester 6 Bro Jamal, jadi mereka kuliahnya daring. Kalau yang semester bawah itu kuliahnya luring. Oh, oke, oke, oke. Berarti Biar ini sama dengan kuliah umum lah ya. biar mereka nggak bosan, kita hadirkan langsung ahlinya. Nah, kalau nggak bosan nanti mereka itu kuliah di kampungnya, kan? Belum lagi sinyalnya masalah, kan? Oke. Baik, thank you Bro Jamal. Semangat. Ya. Teman-teman mahasiswa, terima kasih, kita live semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Anjing. Warahmatullahi wabarakatuh.